Jokowi dan Luhut grebek langsung. Akhirnya terungkap siapa persekongkolan yang coba bermain di Pilpres 2024. Pilpres 2024 akan menjadi ajang perebutan kekuasaan tertinggi di Indonesia. 3 nama yang berpotensi maju sebagai capres adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Namun, persaingan mereka tidak akan berlangsung mulus. Ada dugaan bahwa Pilpres 2024 akan diwarnai oleh kecurangan dan pengaturan yang merugikan. Bagaimana peta persaingan capres dan dugaan kecurangan Pilpres 2024? Simak ulasan berikut ini. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden (Pilpres 2024) akan menjadi ajang perebutan kekuasaan tertinggi di Indonesia. 3 nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden (capres) adalah Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiganya memiliki dukungan dari berbagai partai politik dan basis pemilih yang berbeda-beda. Namun, persaingan mereka tidak akan berlangsung mulus. Ada dugaan bahwa Pilpres 2024 akan diwarnai oleh kecurangan dan pengaturan yang merugikan oposisi. Berdasarkan hasil survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia, (LSI), Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan masih menjadi 3 pilihan utama masyarakat Indonesia sebagai capres. Prabowo didukung oleh 3 partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM), yaitu Partai Gerindra, Partai Golkar, dan PEN. Ketiga partai tersebut memiliki total 227 kursi di parlemen. Prabowo juga didukung oleh partai dari luar parlemen, yaitu PBB dan Partai Gelora. Ganjar Pranowo diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), partai terbesar di Indonesia dengan 128 kursi di parlemen. Ganjar juga mendapat dukungan dari P3, PSI, dan Hanura. Namun, Ganjar belum menentukan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya. Beberapa nama yang disebut-sebut adalah Mahfud MD, Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa, dan Andika Perkasa. Anies Baswedan merupakan capres yang diusung oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Ketiga partai tersebut memiliki 167 kursi di parlemen. Anies juga didukung oleh Partai Umat, partai baru yang lolos verifikasi faktual KPU. Anies dikenal sebagai sosok yang dekat dengan kelompok Islam konservatif dan memiliki basis pemilih yang loyal di Jakarta. Meskipun Pilpres 2024 masih lama, sudah ada isu-isu yang mengkhawatirkan tentang kemungkinan adanya kecurangan dan pengaturan dalam proses pemilihan. Salah satu yang mengungkapkan hal ini adalah Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, (SBY). Dalam rapat pimpinan nasional, Rapimnas, Partai Demokrat pada September 2022, SBY mengatakan bahwa ia mendengar dan mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pilpres 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. SBY mengklaim bahwa ada pihak-pihak yang ingin mengatur Pilpres 2024 agar hanya ada 2 pasangan capres-cawapres yang dikehendaki oleh mereka. SBY juga menyebut bahwa Demokrat sebagai oposisi tidak akan diperbolehkan mengajukan capres-cawapresnya sendiri. SBY menilai hal ini sebagai tindakan jahat yang mengancam demokrasi di Indonesia. Selain SBY, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Bersih juga mengungkapkan adanya dugaan kecurangan pada tahapan verifikasi faktual partai politik peserta pemilu 2024. Koalisi ini menyampaikan bukti-bukti berupa tangkapan layar percakapan di aplikasi pengirim pesan yang diduga berasal dari pimpinan KPU RI. Dalam percakapan tersebut, terlihat adanya indikasi pelanggaran berupa intervensi dan intimidasi terhadap anggota KPU di daerah. KPU RI sendiri membantah adanya kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik.
Komisioner KPU Idham Holik mengatakan bahwa KPU telah menyelesaikan proses penetapan parpol peserta pemilu secara terbuka dan transparan. Idham juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawal pemilu 2024 agar berlangsung sesuai dengan asas luber jurdil. Pilpres 2024 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia untuk menentukan arah masa depannya. Oleh karena itu, proses pemilihan harus dilakukan dengan jujur, adil, dan demokratis. Masyarakat harus kritis dan waspada terhadap segala bentuk kecurangan dan pengaturan yang dapat merusak kualitas pemilu. Pemilih juga harus cerdas dan bijak dalam menentukan pilihan mereka, tanpa terpengaruh oleh isu-isu negatif dan hoaks yang dapat memecah belah persatuan.